Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Agustina dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Sriwijaya. Di video ini, saya akan melakukan praktikum biologi mengenai difusi dan osmosis. Pertama-tama, siapkan alat dan bahan, yakni air panas, air hangat, dan air dingin. Lalu 3 buah teh celup dan stopwatch untuk menentukan waktunya. Setelah semua alat dan bahan telah siap, lalu kita lanjut melakukan praktikum sesuai dengan prosedur. Pertama, kita masukkan 3 buah teh celup tadi ke masing-masing gelas. Lalu kita putar stopwatchnya dan kita amati di menit keberapa teh tersebut larut. Telah terlihat pada gelas air panas, teh telah mulai larut. Gelas air hangat juga, dan gelas air dingin mulai memunculkan warna pada airnya. Or if I like the attention, if I like that you see me when no one else does, if I like that it's easy to figure you out, if I can have you now, then easy is what I'm about. Do I want you or do I want the commitment? Do I like that you're near me or am I indifferent? Do I like that it's easy to be with you now? Dan inilah hasil praktikumnya. Easy is what I'm about. Siapkan alat dan bahan untuk praktikum kedua, yakni mengenai osmosis. 3 buah gelas yang berisi air biasa, 3 buah kentang yang telah dipotong, sendok, dan timbangan untuk menimbang kentang nanti, garam, lalu stopwatch untuk menentukan menitnya. Sebelum kita memasukkan kentang ke dalam larutan garam, kita timbang terlebih dahulu untuk menentukan massa sebelumnya. Setelah itu kita larutkan garam ke dalam air. Gelas pertama 1 sendok makan garam. Gelas kedua 2 sendok makan garam. Kita aduk hingga rata. Dan gelas 3 yaitu 3 sendok makan garam. Kita aduk hingga rata. Selanjutnya kita masukkan kentang satu persatu ke dalam gelasnya, lalu kita putar stopwatch. Kita diamkan selama 30 menit. Setelah 30 menit, kita ambil kentang dari dalam gelasnya.
Lalu kita timbang untuk menentukan masa sesudahnya. It'd be so easy. It'd be so easy. It'd be so Pertama-tama, siapkan teh sebanyak 3 buah, lalu masukkan ke dalam gelas yang telah berisi air panas, air hangat, dan air biasa. Lalu, nyalakan timer dan kita amati pada waktu keberapa teh tersebut tercampur rata ke dalam air yang telah disediakan. Setelah itu, teh dengan air panas telah tercampur rata ke dalam air, lalu kita matikan timer untuk teh yang dicampurkan ke dalam air panas. Teh tersebut tercampur rata ke dalam air panas dalam waktu kurang lebih 1 menit 28 detik. Kemudian nyalakan kembali timer untuk melihat teh dengan air hangat dan air biasa akan larut seutuhnya pada waktu keberapa. Untuk mengamati hal tersebut dibutuhkan ketelitian untuk melihat bahwa teh tersebut sudah tercampur rata atau belum. Setelah teh tercampur rata pada air hangat, kita matikan kembali timer untuk mengetahui waktu tercampurnya teh ke dalam air hangat tersebut. Waktu yang dibutuhkan teh agar tercampur rata dengan air hangat yaitu sekitar 2 menit 7 detik. Setelah itu, nyalakan kembali timer untuk mengetahui waktu tercampur ratanya teh ke dalam air biasa. Teh memerlukan waktu yang sedikit lebih lama agar terlarut di dalam air biasa dibandingkan dengan air panas ataupun air hangat. Setelah teh terlarut secara merata ke dalam air biasa, kita matikan timer untuk waktu yang ketiga. Waktu yang dibutuhkan teh agar terlarut di dalam air biasa yaitu sekitar 6 menit 58 detik. Untuk proses osmosis pada kentang, kita menyiapkan 3 gelas air dengan berisikan air 100 cc dan memasukkan garam pada gelas tersebut. Gelas 1 berisikan 1 sendok garam, gelas 2 berisikan 2 sendok garam, dan gelas 3 berisikan 3 sendok garam. Kemudian, kita aduk garam tersebut hingga larut secara merata ke dalam air sebanyak 100 cc tersebut. Jika garam sudah terlarut, kita timbang kentang sebanyak 3 buah untuk mengetahui berat awal dari kentang tersebut sebelum dimasukkan ke dalam gelas yang berisikan garam. Kentang 1 memiliki berat 20 gram, kemudian catat hasilnya di dalam buku. Untuk kentang kedua memiliki berat seberat 20 gram juga. Dan kentang ketiga memiliki berat 17 gram.
Jika semua kentang sudah ditimbang untuk mengetahui massa awalnya, kita masukkan kentang-kentang tersebut ke dalam gelas yang berisikan garam tadi. Untuk gelas 1, kita masukkan kentang 1 seberat 20 gram, gelas 2 berisikan kentang 2 seberat 20 gram, dan gelas 3 dengan 3 sendok garam kita masukkan kentang yang memiliki berat 17 gram. Kemudian nyalakan timer dan tunggu hingga 30 menit untuk mengetahui perubahan berat pada kentang tersebut. Jika timer telah menunjukkan 30 menit, kita matikan timer dan kita keluarkan kentang-kentang tersebut dari air yang berisi garam. Setelah itu kita timbang masing-masing kentang, lalu kita amati perubahan berat dari kentang-kentang tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Nabila. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Fisika, Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan mengerjakan suatu praktikum biologi yang berjudul difusi dan osmosis. Baiklah, kita langsung saja ke prakteknya. Apa-apa saja yang harus disiapkan? Yang pertama yang kita siapkan adalah yaitu 1 gelas air panas, yang kedua 1 gelas air hangat, dan yang ketiga 1 gelas air dingin. 3 gelas ini kita akan gunakan sebagai percobaan. Jangan lupa kita siapkan juga teh celup. Sebelum itu juga kita harus siapkan yang namanya stopwatch. Di sini Zahra menggunakan stopwatch pada laptop Zahra sendiri karena HP Zahra gunakan buat record. Biarlah kita langsung saja ya ke prakteknya. Siapkan 3 buah teh celup untuk membantu proses praktikum tadi. Biarlah kita langsung saja ya celupin. Yang pertama itu ke air dingin. Setelah itu kita tuang ke air hangat. Setelah itu baru kita tuang ke air panas. Untuk air dinginnya. Dan jangan lupa juga kita nyalakan stopwatch. Mulai deh. Setelah itu kita tunggu ya guys berapa waktu yang dicapai agar air tersebut bisa isotonis dengan tehnya tadi. Untuk hasilnya adalah bahwa gelas air hangat itu larutannya jauh lebih isotonis, akan tetapi pada gelas nomor 1 itu warna dari tehnya itu lebih dulu keluar walaupun jauh lambat isotonisnya dibanding gelas 2. Sedangkan gelas 3 tuh gelas yang paling lambat mengeluarkan warna teh dan juga isotonis. Sekian, terima kasih. Baiklah, kita akan lanjut ke percobaan yang kedua yaitu tentang osmosis. Di sini Zahra sudah mempersiapkan semua peralatannya. Yang pertama adalah di gelas pertama itu ada 1 sendok garam. Di gelas kedua ada 2 sendok garam. Dan di gelas ketiga ada 3 sendok garam. Juga Zahra menyiapkan 1 wadah air. Di sini airnya. Terus ada 2 buah kentang. Terus ada
timbangan. Untuk stopwatchnya, Zahra menggunakan laptop Zahra yang ada di sebelah kanan. Dan Zahra nggak bisa tunjukkan karena pasti nggak akan kelihatan kalau dari depan. Baiklah, mungkin langsung saja ya kita ke prakteknya. Untuk ketiga gelasnya sudah Zahra isikan air dan kita aduk sampai rata dahulu agar garamnya juga terlarut. Gak usah terlalu homogen karena pas udah ditaruh air juga garam juga udah agak larut. Oke, cukup. Baiklah, kentangnya sudah kita rendam di dalam air garam selama 30 menit. Dan selanjutnya kita akan lihat lagi berapa gram ketika berat kentang setelah dicelupkan di dalam air garam. Untuk gelas yang pertama itu 0,2 gram. Untuk gelas yang kedua kentangnya juga 0,2 gram. Setelah tadi dia juga 0,3 gram sebelumnya. Untuk kentang yang ketiga itu beratnya menjadi 0,3 gram. Berarti kita naik ya guys. Baiklah, sekian praktikumnya dari Zahra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratna Dwi Chandra, NIM 06111182126009 dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Sriwijaya. Di sini, saya akan melakukan percobaan praktikum proses difusi dan osmosis. Pada proses difusi, saya menggunakan air teh, dan pada proses osmosis, saya menggunakan kentang dan larutan garam. Pada praktikum kali ini, untuk memenuhi mata kuliah biologi umum. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Untuk langkah pertama, masukkan 3 buah teh ke dalam masing-masing 3 gelas yang berisi air panas, air hangat, dan air biasa. Diamkan teh tanpa disentuh atau diaduk, lalu catat waktu kapan teh tersebut larut pada masing-masing gelas. Setelah proses pengamatan pada teh tadi, inilah hasil akhir dari proses difusi pada teh. Potong dan bersihkan kentang, lalu timbang kentang. Setelah itu, masukkan potongan kentang yang telah ditimbang tadi ke dalam masing-masing larutan garam. Pada gelas 1 berisi 1 sendok garam, pada gelas 2 berisi 2 sendok garam, dan gelas 3 berisi 3 sendok garam. Diamkan selama 30 menit sembari diamati proses yang terjadi pada kentang. Setelah melakukan proses 30 menit tadi, kentang kembali ditimbang dengan hasil akhir setelah direndam di dalam larutan garam. Inilah hasil akhir ketika kentang direndam dengan larutan garam. Sekian praktikum proses difusi dan osmosis dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian dalam proses praktikum tadi. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasmine Fadila
NIM 06113821260056, Prodi Pendidikan Fisika, mata kuliah Biologi Umum. Di sini saya akan melakukan praktikum Biologi Umum tentang diskusi dan osmosis. Di sini sudah ada air panas, air hangat, dan air biasa. Di sini kita akan memasukkan 3 teh di suhu air yang berbeda. Kita akan memasukkannya secara bersamaan. 1, 2, 3. Pada gelas yang air panas sudah terlihat merata. Pada waktu 4 menit 6 detik. Di cangkir yang isinya air biasa sudah terlihat merata warnanya. Sudah terlihat di cangkir yang isinya air hangat sudah merata warnanya pada menit ke 13:17 detik. Kita akan melakukan praktikum dengan menggunakan kentang. Kita akan menimbangnya terlebih dahulu satu persatu. Kentang pertama terlihat di sini beratnya 20 gram. Kentang yang kedua di sini terlihat 25 gram. Lanjut yang ketiga, beratnya 30 gram. Selanjutnya kita akan memasukkan ketiga kentang ini secara bersamaan. Dan waktunya 1, 2, 3. Rendam selama 30 menit. Setelah itu kita akan menimbang berapa beratnya. Baiklah, sudah 30 menit kita rendam. Itunya kita angkat. Baiklah, sudah 30 menit, sudah saatnya kita angkat.